untuk belajar kitab pelajaran akhlak. Jadi saya ingatkan sama kita semua, usahakan setiap kita belajar kitab akhlak di sore hari seperti saat sekarang ini, usahakan kita pulang ke rumah, usahakan perilaku buruk kita yang pernah kita lakukan berpindah kepada perbuatan kebaikan. Ya, dengan belajar kitab akhlak kita harus usahakan sifat-sifat perbuatan yang memang itu buruk itu kita hilangkan, berubah menjadi kebaikan. Itulah gunanya kita belajar kitab akhlak. Dari kita tidak ada akhlak menjadi ada akhlak. Dari kita tidak punya sopan santun akan mempunyai sopan santun. Karena sudah kita ketahui bersama al-adabu fawqal yang keras, al-adabu fawqal tadi, al-adabu perempuan, al-adabu laki-laki, al-adabu sama-sama. Adab itu sudah kita hafal. Jadi jangan kita tidak punya sopan santun, terlebih-lebih sama orang tua kita, sama guru-guru kita, harus kita berperilaku yang baik. Oke, yang membawa bacaan kita pada hari ini Syahrul. Nah, silakan kepada Syahrul untuk ke depan. Halaman 12 baris keempat dari bawah. Ketahuilah hai murid. Ketahuilah hai murid. Nampak sahur situ. Halamannya sudah ketemu? Halaman berapa? Baris keberapa? 4 dari bawah. Bacaannya apa? Ya, kita sekarang apa namanya? Belajar. Belajar itu tidak boleh bercerita dan jangan menulis-nulis yang tidak penting, terkecuali menulis pelajaran yang kita pelajari ini. Mana yang rasanya penting-penting, boleh dibuka buku kertasnya, dicatat. Apa rasanya yang perlu, yang mungkin tidak ada di dalam kitab ini, rasanya penting sekali, maka boleh buka buku, ambil pulpen, catatkan. Paham tuh? Baik. Ada yang nggak bawa kitab? Coba silakan langsung berdiri ke depan. Nah, simak kitabnya. Sewaktu membaca kitab, seperti biasa, kalau ada usah lihat, ini hujan benih, lebih berat dari hukumannya daripada yang kemarin. Itu dia berdiri kemarin di luar. Kenapa? Karena saat belajar dia cerita dia berdua. Sania cerita dengan Ainun cerita dengan Sania. Jadi akhirnya apa yang disampaikan dia tidak paham. Itu makanya kami melarang untuk cerita dulu, tahan dulu ceritanya saat belajar seperti ini. Nanti ketika setelah selesai belajar, sambil jalan itu kalian pulang ke rumah, boleh cerita-cerita tidak masalah. Sampai ke rumah cerita lagi tidak masalah. Asal jangan waktu belajar seperti ini. Baik, simak kitabnya. Ketahuilah hai murid yang bersungguh-sungguh bahwa ilmu itu adalah perbendaharaan yang tak akan rusak dan binasa. Baik, ini disampaikan, disebutkan dalam kitab ini. Coba kita perhatikan, lihat bagus-bagus, perhatikan
terus apa yang dikatakan dalam kitab ini. Ilmu itu adalah perbendaharaan yang tak akan rusak dan binasa. Artinya apa? Dengan ilmu hidup kita semakin mudah. Dengan ilmu kita menjalani hidup itu semakin mudah. Kalau kita ada ilmu, ingat, kalau kita ada ilmu, dimanapun kita diletakkan, dimanapun kita ditaruh, kita tetap merasakan kesenangan, kita tetap bahagia, dimanapun kita berada. Karena kenapa? Orang yang berilmu itu mulia. Itu makanya dengan ilmu ini hidup kita mudah nanti. Jadi jangan takut. Walaupun maaf cakapnya, ya bahasa tidak enaknya seperti ini. Kita miskin sekarang. Orang suka mengejek-ngejek kita karena kemiskinan keluarga kita, orang tua kita udah miskin. Makan pun susah, jajan pun kadang ada nggak dapat jajan karena nggak ada uang orang tua. Akhirnya dikucilkan oleh teman kita. Kita diejek sama teman kita karena kita orang miskin katanya, kita orang susah katanya, uang jajan kita pun tidak ada, baju kita pun sobek-sobek, baju kita pun orang ganti baju baru, kita nggak pakai ganti baju baru, kita tetap itu aja yang kita pakai. Akhirnya kawan kita tidak mau berteman dengan kita. Kenapa? Karena kita miskin katanya. Tapi ketahuilah, dengan ilmu yang kalian cari sekarang, kelak ketika kamu sudah besar, kamu akan memperoleh ilmu, dan dengan ilmu yang kamu dapatkan itu akan membalikkan perkataan teman kamu yang mengejek sewaktu kecil kamu tadi. Dia waktu kecil kamu diejek-ejeknya kamu, dikucilkannya kamu, katanya lah kamu miskin, katakannya kamu orang ini, mamanya ini tukang jualan ini, hilang kerjaannya, tukang beca apa segala macam. Tapi dengan ilmu yang kamu cari, bersungguh-sungguh kamu menuntut ilmu, insya Allah kelak di kemudian hari kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajat kita dan keluarga. Jadi itu pun belajarnya harus sungguh-sungguh. Kalau belajarnya cuma selingan-selika daripada mendengarkan gurunya, nggak dapat. Ataupun orang belajar dia bobo, orang belajar dia gosip di belakang, kawannya belajar dia sibuk-sibuk, pegang-pegang nih kawannya nggak mau dengar tuh, dia tetap pegang-pegang kawannya, sibuk dia tangannya ini. Kalau seperti itu tidak dapat ya, tidak dapat. Apa tidak dapatnya? Sambung ya. Mau kemuliaan akhirat, mestilah ia menuntut ilmu. Dan barang siapa mau kemuliaan dunia dan akhirat, mestilah ia menuntut ilmu. Jadi di sini tadi ada perkataan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Kata beliau di sini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin mendapatkan kesenangan di dunia ini harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan kalau kita ingin juga kesenangan di alam akhirat sana harus juga dengan ilmu. Kita ingin kesenangan kedua-duanya. Ingin kita kesenangan dunia dan akhirat, maka itu harus dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu.
Lama kita ngaji nggak pandai-pandai. Kenapa? Karena ngajinya tidak serius. Jadi sayangilah orang tua kita dengan cara belajar yang serius.